karena saya merasa ada penilaian dalam diri saya yang dilaksanakan oleh teman sejawat gitu Pak. Karena selama ini observasi kelas yang saya rasakan seperti ujian yang diberikan oleh kepala sekolah. Tapi hari ini karena teman sejawat yang melaksanakan observasinya, jadi perasaan saya begitu nyaman, tenang. Sedangkan dengan kondisi siswa saya, mereka merasa bagaimana ya, kok ibunya ada yang video-video, ada yang masuk kelas, kok ada ibu kepala. Jadi siswa saya juga sudah mulai antusias bagaimana perasaan mereka dengan perbedaan yang mereka lalui. Jadi perasaan senang setelah melakukan observasi ya Bu ya. Dari perasaan senang yang dilakukan itu ini bisa banyak tanda-tanya, ada video, ada membuat video pembelajaran, mungkin kata nah sekarang konten katanya ya. Di perasaan senang dari pembelajaran yang Bu lakukan itu, apa saja yang sudah Bu lakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran? Tentu saya menyiapkan modul ajar dengan berbagai metode, media, pendekatan, dan sebelum melaksanakan pembelajarannya saya juga melakukan asesmen awal kepada peserta didik saya supaya saya bisa mengkondisikan bagaimana proses berkelompok yang akan mereka lakukan. Jadi WL sudah mengkondisikan pembelajaran sesuai dengan asesmen, diskusi, metode-metode pembelajaran yang akan dilaksanakan, yang telah dilaksanakan. Iya. Ya di sini jadi pengembang yang saya tadi adalah bagaimana anak kita ini aktif pembelajaran, metodenya, pembelajarannya bagaimana ya Bu ya. Iya. Ceritakan kembali apa yang Bu kembangkan dalam observasi kelas kemarin. Dalam pelaksanaan observasi kelas ini saya ingin melihat kreativitas siswa saya berani untuk tampil ke depan tanpa mereka merasa terbebani. Jadi pembelajaran yang saya lakukan kemarin yaitu tujuannya menentukan nilai tempat pada bilangan. Jadi di sini saya menentukan metodenya yaitu dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini siswa saya kelompokkan berdasarkan asesmen menjadi beberapa kelompok. Jadi dalam beberapa kelompok saya membagi siswa saya dengan tugas yang berbeda dengan menggunakan kartu-kartu bilangan. Jadi di sini siswa saya mereka saya beri kartu dengan 4 warna dan saya beri kartu-kartu untuk kotaknya juga 4. Jadi di sini mereka merasa belajar bermain gitu Pak. Saya beri silahkan isi masing-masing kantong. Setelah mereka mengisi, saya minta ke depan yang 4 dari teman kamu ke depan membawa kartu masing-masing. Nah yang satu lagi sebagai untuk pencatatnya, jadi yang satu melaporkan. Nah ketika yang 4 ke depan sudah mereka tampilkan kartu mereka, yang temannya mencatat nomor-nomor berapa yang mereka tampilkan gitu. Nah selanjutnya gantian, yang satunya lagi temannya ke depan melaporkan bilangan apa tadi yang mereka miliki. Nah mereka bekerja, saya perhatikan sangat senang karena senang nggak bermain. Tapi dengan bermainan tadi dia tahu yang warna merah puluhan ya, yang warna biru ratusan ya, yang warna kuning satuan ya, yang warna ungu ribuan ya. Jadi tahu ya aku ribuan ya. Yang lainnya, jadi mereka dengan bangga menyebutkan diri mereka masing-masing. Jadi sudah dikembangkan kalau yang di sini Bu lebih ingin pengembangannya dan meningkatkan kreativitas dan telah menerapkan juga pembelajaran berdiferensiasi. Di sini juga tadi dilihat Bu juga sudah menerapkan KSI di dalam proses pembelajaran, dan metode pembelajaran juga sudah diskusi. Dilihat dari observasi yang pembelajaran yang dia laksanakan tadi, sejauh mana
tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan? Untuk pembelajaran, meskipun kalau di kelas saya gini ya Pak, mungkin pemula baru, karena dengan kondisi kelas sekarang dengan berbagai banyak perubahan permasalahan gitu, saya rasa pencapaian cukup 75. Kenapa demikian? Siswa dari baru terkondisikan dengan kegiatan istilahnya saya langsung itu siswanya mengenal kok begini, tapi mereka saya perhatikan bisa mengikuti aliran dari apa yang diskenariokan di dalam modul ajar tadi. Anak-anak gini, kita akan belajar gini ya, tujuannya hari ini ya. Jadi mereka entah senang entah bagaimana, tapi saya perhatikan mereka aktif semuanya. Saya pun senang ketika pembelajaran. Setelah mereka senang-senang, sudah tahu posisi mereka masing-masing, pas diberi cerita, oh gini ya Bu ya. Lalu saya gunakan teknik STOP lagi. Nah, gimana perasaannya nak? Wah, rasanya pusing Bu. Kok pusing? Kalau senang Bu, rasanya lala. Jadi dengan berbagai macam keluhan, saya rasa senang. Saya rasa pembelajarannya bagi siswa saya menarik. Jadi pembelajarannya bagi siswa menarik. Iya. Sudah menggunakan teknik stop juga tadi. Bagaimana anak ini mengambil nafas teknik. Iya, bagaimana mereka relax kembali setelah mereka bersenang, maju ke depan, lari, duduk lagi, rebutan, ada kuisnya gitu. Jadi mereka kembali senang. Ya, jadi kalau pembelajaran sudah disampaikan tadi, yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak merasa senang dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Iya. Baik Bu ya, saya pikirkan ini observasi selama melakukan proses pembelajaran dari kelas. Yang saya lihat di sini, Bu El sudah mengembangkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, di mana dilihat anak-anaknya sudah aktif dalam mengikuti proses pembelajaran menyenangkan karena ada media yang digunakan dan sangat menarik untuk mereka ikuti. Dan juga di sini Bu El juga sudah melaksanakan pembelajaran bervariasi. Di sini ada ada kontennya, ada produknya, proses juga berjalan dengan baik. Dalam pembelajaran di sini juga ada nih Bu El juga lihat di sini ada menerapkan KSG, sudah terintegrasi dengan KSG dalam proses pembelajarannya. Dari pembelajaran yang Bu El laksanakan masih adakah kekurangan yang Bu El rasakan selama proses pembelajaran? Masih. Meskipun kita sudah membuat yang namanya modul ajar atau rencana pembelajaran, tapi yang saya rasakan di sini masih ingin saya tingkatkan lagi di sini, yaitu bagaimana siswa ini menanggapi hasil dari jawaban temannya. Sekarang saya lihat siswa saya baru aktif untuk menjawab. Sekarang namun semuanya. Untuk apakah betul yang disampaikan temanmu? Oh iya Bu, tanpa ada komentar. Yang saya inginkan ada umpan balik lagi. Itu yang saya harapkan dari pembelajaran yang akan saya terapkan ke depannya. Nah, jadi yang boleh lakukan ada umpan balik dari sebuah diskusi ya. dari anak-anak ya. Mungkin itu sudah jadi hal baru di anak-anak kelas. Mungkin dia kelas 3 diskusi ini menyampaikan pendapat itu sesuatu yang sulit baru. Berarti untuk kedepannya mungkin itu yang akan gue rasakan. Iya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa ada siswa yang seperti itu rasanya? Kenapa? Yang pertama tadi disampaikan siswanya baru dari perpindahan fase A ke fase B. Jadi mereka namanya kelas bermain. Baru di fase B baru pengenalan awal. Jadi siswa pertama yang senang mereka merasa bermain. Tapi yang untuk pemahaman siswa kita kan baru masih awal. Jadi mereka mau jawab iya Bu. Butuhnya penekanan dari guru baru. Harusnya jawabannya sudah betul, tapi keberanian, keyakinan belum ada. Tapi kalau fase yang C, mungkin mereka sudah
Kenapa? Pasti taraf berpikir. Itu yang saya lihat. Jadi di sini siswanya jawabannya semua betul. Bu, ya benar ini Bu. Iya, baru dia yakin. Jadi menurut saya yang saya inginkan bagaimana siswa ini berani dengan jawabannya tanpa tanya guru. Sudah saya coba gini. Nah, kalau mau bertanya, tanya 3 teman dulu ya, baru tanya ibu. Jadi dengan kegiatan demikian, pelajaran saya sudah tambah 1 lagi. Nah, sudah mulai dengan kegiatan sering bertanya mengenai keyakinan, jadi mereka tanya teman. Akhirnya karena pembelajarannya hari itu, esoknya gini, saya lihat yang jalan-jalan, kenapa jalan-jalan nak? Tapi kata ibu tanya 3 teman, jadi saya tidak tanya ibu, saya tanya 3 teman dulu Bu, baru tanya ibu. Nah itu hasil yang saya rasa tadinya sedih, akhirnya besoknya saya ketawa lagi karena mereka sudah dengar. Jadi enaknya kalau anak pas dari peralihan fase, mereka ini masih jujurnya masih terbawa gitu, masih ingat apa pesan dari gurunya gitu. Jadi mereka mau, Bu, wah tanya dulu Bu, kenapa? Wah tanya ke kawan Bu 3 udah dapat. Jadi sekarang saya rasa saya sudah bisa peningkatannya lagi, bisa jadi cari tutor sebaya buat mereka. Jadi di sini kayak saya jalan ya relasi ya, ada relasinya di sini. Rencana ke depan Bu R hari itu tidak terulang kembali. Apa Anda ada rencananya kegiatan apa yang akan Bu R lakukan untuk mengantisipasi kekurangan tersebut? Saya ke depannya saya ingin teruskan kegiatan diskusi dengan berbagai metode pembelajaran yang ingin saya coba. Saya masih garap enaknya gimana, karena kegiatan ini saya laksanakan dengan setelah melakukan refleksi. Jadi apa pembelajaran yang senang buat mereka, karena saya lihat ketika mereka diskusi mereka senang, apalagi ketika pembelajarannya yang saya bagi berdiferensiasi sesuai materi. Saya perhatikan sudah beberapa materi untuk akhir-akhir ini siswa saya malahan mereka senang sekali. Saya perhatikan yang saya kewalahannya gini, ketika menuliskan kembali, ketika pembelajaran konten, proses, produk, mereka berhasil. Cuman bagaimana penyetaraan konten yang saya rumitkan sekarang. Kenapa seandainya siswa yang berkemampuan rendah mereka bisa menggambar, bagaimana supaya akhirnya mereka bisa menulis? Kunci yang ingin saya cari lagi. Jadi sini sudah konten, proses, produk sudah berjalan sesuai yang dari belajar ya. Yang inginkan sampai asesmennya bagaimana? Jadi di sini nanti jadi apa tadi, menulis anak-anak menulis ya. Kalau WL sudah melaksanakan hal seperti itu, kapan rencana tindak lanjut itu akan dilaksanakan? Rencananya tindak lanjut saya akan lakukan minggu depan Pak, dengan pembelajaran yang berbeda. Kemarin pembelajaran saya matematika, saya akan coba di pembelajaran IPAS. Jadi ganti mata pelajaran. Iya, nanti saya coba ganti materi dengan kreasi yang sama, bagaimana mereka bisa menghasilkan lagi. Saya ingin tingkatkan perlahan, bagaimana yang berkemampuan rendah tadi bisa mengikuti minimal separuh yang berkemampuan sedang, bagaimana mereka bisa setidaknya dari menggambar bisa menulis atau mencari kata-kata. Ukuran keberhasilan gue harus dicapai sih dengan berapa presentasi untuk anak yang baru mengalami masa belajar yang lebih agak sulit dari biasanya. Cukup 75. Cukup 75. Daya dukung yang gue harapkan di sini yang jelas, kalau untuk daya dukung yang saya betulkan di sini, yang pertama dukungan kepala sekolah, yang kedua teman sejawat, yang ketiga lingkungan sekolah dengan aset-aset yang kita miliki. Cuman lingkungan kepala sekolah, teman dan aset sekolah. Saya percaya siswa saya mampu. Ya, luar biasa Ibu ya. Lalu itu saja mungkin kita pada hari ini. Sedikit lagi
rangkuman kegiatan kita ini apa ya rasanya Bu El? Setelah melakukan observasi ini, saya merasa sangat senang, bangga, karena selama ini saya tidak pernah merasakan apa itu observasi. Yang sebenarnya yang saya rasakan, yang selama ini kita rasakan, Bapak Ibu, kelas itu observasi tanggal sekian, aduh dapat ujian lagi, dapat libur dadak. Tapi kalau sekarang saya merasa ingin selalu diobservasi supaya saya tahu sampai sejauh mana kompetensi saya bisa dikembangkan dan bagaimana kita melakukan pembaruan metode apalagi yang kita gunakan untuk bermacam kriteria siswa kita hari ini. Ada masukan-masukan Iya, masukan baru. Ya? Iya, dari teman sejawat kita. Ya, terima kasih Bu El untuk kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu El setelah ikut kegiatan coaching kita dari mulai pra observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit namanya